Shalom saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara-saudara semuanya, memahami sebuah alasan di balik tindakan yang kita lakukan, itu adalah hal yang penting dan mendasar dalam hidup kita sebagai manusia. Mungkin kalau sebagai anak kecil kita bisa diperintah, kamu harus melakukan ini, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, dan sangat mungkin mereka ya sudah taat saja begitu saja. Tapi ketika seorang anak kecil kita beranjak dewasa seperti kita sekarang ini, maka pada umumnya kita tidak bisa disuruh begitu aja. Kita perlu tahu alasannya kenapa kok kita harus melakukan hal tersebut. Kita tidak bisa secara otomatis kita melakukan A begitu saja. Kita harus tahu kenapa kok A ini itu baik dan kenapa kok A ini harus aku lakukan. Nah, ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tesalonika terhadap tujuan Allah memanggil mereka. Tujuan Allah menyelamatkan, menebus hidup mereka. Bagaimana Allah menebus hidup mereka menjadi umatnya yang kudus. Maka dari itu sebagai umatnya yang kudus, mereka perlu hidup kudus. Mereka perlu belajar hidup kudus. Tindakan yang mereka lakukan harus sesuai dengan status mereka sebagai umat pilihan Allah yang kudus dan hidup yang kudus. Itu akan terlihat bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Khususnya dalam konteks kehidupan jemaat Tesalonika pada waktu itu, permasalahan yang sedang terjadi, yang sedang mereka hadapi adalah perzinahan dalam pernikahan Kristen. Paulus mengingatkan ketika seorang berzina kepada seorang wanita, maka hal itu sama saja dengan memperlakukan saudara seimannya dengan tidak baik. Dan Paulus tidak mau jemaat Tesalonika tetap melakukan hal tersebut. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan panggilan hidup mereka sebagai umat Tuhan yang kudus. Dan ini juga yang perlu untuk terus kita pikirkan. Ini juga yang perlu untuk terus kita jalani, kita yakini dalam hidup setiap dari kita. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Ingat, kita adalah umat pilihan Allah yang kudus. Allah telah menyelamatkan kita, Allah telah menebus hidup setiap dari kita. Dan biarlah ketika kita hidup hari ini, apapun yang kita lakukan, tindakan tersebut bukan karena aku mau, tapi karena Allah menghendaki. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur untuk pengingat yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Biarlah ketika kami menjalani hidup kami hari ini, kami senantiasa ingat bahwa kami adalah umat-Mu yang kudus. Dan kami perlu melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu saja dalam setiap tindakan yang kami lakukan. Mampukan kami, dan biarlah kami terus belajar berserah kepada-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.